Senang sekali bisa ketemu lagi. Saya Anti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan kognitif, khususnya mengenai metode perilaku atau behavioral methods di dalam proses konseling. Semua penjelasan saya ambil dari buku ini. Konseling yang menggunakan pendekatan perilaku atau behavior approach menggunakan prinsip belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Istilah yang digunakan adalah modifikasi perilaku atau behavior modification. Mari kita bahas terlebih dahulu prinsip belajar yang dikemukakan Skinner. Skinner berpendapat bahwa ketika kita mendapatkan stimulus, sebenarnya kita telah memiliki daftar respons yang mungkin dilakukan, dan perilaku yang kita tunjukkan adalah yang telah diperkuat atau mendapatkan reinforcement. Prinsip ini dikenal dengan nama operant conditioning. Contohnya, ketika seseorang bertanya kepada kita, ada banyak kemungkinan cara untuk meresponsnya, yaitu kita bisa menjawab pertanyaan itu, bisa mengabaikannya, atau bahkan menghindar atau melarikan diri. Menurut Skinner, respons yang akan kita pilih adalah yang paling banyak diperkuat di masa lalu. Jadi, dalam hal ini, kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena di masa lalu, perilaku ini menghasilkan penguatan seperti perhatian, atau pujian dari si penanya, atau bahkan hadiah. Namun jika di masa kecilnya ketika menjawab pertanyaan kita akan mendapat siksaan fisik dan melarikan diri dapat menyelamatkan diri kita, maka perilaku kita akan memilih perilaku yang mencerminkan riwayat penguatan di masa lalu, yaitu melarikan diri. Oleh karena itu, jika prinsip belajar ini akan diterapkan pada masalah perilaku individu, maka perilaku yang diharapkan sebaiknya diperkuat dan diberikan imbalan berupa pujian atau hadiah lainnya yang menyenangkan. Sebaliknya, jika suatu perilaku tidak mendapatkan penguatan, maka perilaku tersebut lambat laun akan menghilang. Istilah yang dipakai Skinner adalah extinction. Prinsip belajar dengan cara memberikan penguatan ini kemudian dikembangkan menjadi program mengumpulkan poin atau yang lebih terkenal dengan istilah token economy. Program ini sudah diuji cobakan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan, baik kepada pasien di rumah sakit jiwa, murid sekolah, anak-anak dalam keluarga, maupun anak berkebutuhan khusus. Caranya adalah dengan memberikan poin, koin, atau token lainnya ketika perilaku yang diharapkan muncul. Jika sudah terkumpul dalam jumlah tertentu, poin tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan hadiah yang diinginkan. Misalnya, makanan yang disukai, tambahan jam bermain, atau hal-hal lain yang dianggap berharga. Namun demikian, orang yang akan menerapkan prinsip ini perlu benar-benar memahami konsep dan prinsip dasar dari Skinner. Tidak jarang, orang mengira bahwa hukuman atau punishment merupakan komponen penting dalam modifikasi perilaku. Skinner sebaliknya menjelaskan bahwa hukuman hanya akan menekan perilaku yang tidak diharapkan secara sementara, namun dalam jangka panjang, perubahan perilaku akan bergantung pada penguasaan perilaku yang baru, yang berjalan bersamaan dengan menghilangnya perilaku lama yang tidak diharapkan. Pada kenyataannya, modifikasi perilaku tidak mudah diterapkan dalam hubungan konseling. Mengapa demikian? Konseling biasanya bersifat kolaboratif dan merupakan relasi pribadi tempat klien dapat membicarakan tentang masalahnya. Sementara, modifikasi perilaku tidak bersifat demikian. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam konseling? Walaupun modifikasi perilaku tidak bersifat kolaboratif, prinsipnya dapat diadaptasi untuk digunakan dalam konteks konseling. Konselor dapat menjelaskan prinsip dasarnya
dan mendampingi klien untuk menerapkannya dalam kehidupannya, dalam bentuk perilaku kontrol diri atau behavioral self-control. Tujuannya adalah perubahan pada klien, agar menjadi lebih memahami tentang dirinya sendiri dan mengetahui variabel-variabel yang turut mengendalikan perilakunya. Bagaimana cara mengetahuinya? Untuk mengetahuinya, dilakukan analisis fungsional atau disebut juga functional analysis dari perilaku yang ingin diubah. Misalnya, klien ingin berhenti merokok. Maka langkah yang dilakukan oleh konselor adalah membuat asesmen mendetail mengenai di mana dan kapan orang itu merokok, yang dalam hal ini disebut sebagai stimulus. Selain itu, apa yang dilakukan ketika merokok dan disebut sebagai perilaku atau behavior. Dan penguatan apa yang diperoleh dari merokok yang disebut sebagai konsekuensi. Dengan demikian, akan diperoleh informasi mendetail tentang pola perilaku yang kompleks yang berkaitan dengan perilaku merokok klien, termasuk misalnya bahwa ia biasa makan siang bersama kelompok perokok. Pola tersebut dapat digambarkan sebagai stimulus, perilaku, konsekuensi, atau biasa ditulis sebagai ABC, singkatan dari antecedent, behavior, consequence. Teknik lainnya yang mewakili awal mula pendekatan perilaku dalam konseling dan terapi adalah teknik pengurangan bertahap atau lebih dikenal dengan nama systematic desensitization. Dimulai oleh Wolff pada tahun 1958 dengan menggunakan prinsip pengkondisian klasik atau classical conditioning dari Pavlov. Ia melihat bahwa kecemasan atau ketakutan pada manusia diperoleh dengan cara yang serupa dengan classical conditioning. Contohnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan mobil, maka reaksi alamiahnya adalah takut. Selanjutnya, ketakutan ini dapat digeneralisasikan pada stimulus lain yang berkaitan dengan kecelakaan. Misalnya, berkendara di dalam mobil, atau bahkan takut melakukan perjalanan. Ia mengalami respons emosi yang dikondisikan. Solusinya, menurut Pavlov, adalah dengan memaparkan orang tersebut pada stimulus yang dikondisikan dengan menghilangkan unsur awal yang menimbulkan ketakutan. Langkah ini dilakukan secara bertahap. Bagaimana caranya? Pertama-tama, klien belajar bagaimana caranya untuk rileks. Konselor memberikan latihan relaksasi selama sesi konseling atau memberikan petunjuk untuk dilatih di rumah. Begitu klien telah menguasai relaksasi, maka klien dan konselor bekerja sama untuk mengidentifikasi stimulus atau situasi yang memunculkan rasa takut. Bergerak dari yang sangat menakutkan, misalnya naik mobil melewati tempat kecelakaan, hingga yang paling tidak menakutkan, misalnya melihat foto mobil di majalah. Dimulai dari bagian yang paling tidak menakutkan, klien dipaparkan pada setiap stimulus secara bertahap, sambil terus melatih keterampilan relaksasinya. Prosedur ini dapat memakan waktu dan dalam banyak situasi, konselor mendampingi klien dalam situasi yang memancing emosi, seperti melakukan perjalanan bersama. Di akhir prosedur ini, respons relaksasi dan bukannya ketakutan yang mestinya muncul dalam semua stimulus yang ada dalam daftar yang sudah dibuat bersama di awal tadi. Menarik ya? Setelah mengikuti penjelasan saya tadi, mungkin ada yang tertarik untuk menerapkan pendekatan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melangkah ke sana, ada baiknya mengetahui lebih dulu keterbatasan dari perspektif ini yang mendorong berkembangnya pendekatan kognitif. Para penganut aliran perilaku berpendapat bahwa teknik-teknik yang kita bahas tadi didasarkan pada prinsip belajar. Namun demikian, dalam prosesnya,
Konselor atau terapis sering meminta klien untuk melaporkan dan memonitor pengalaman emosionalnya, mendorong klien untuk meyakinkan dan memahami diri sendiri, dan menolong mereka membangun strategi baru guna menghadapi kehidupan. Aktivitas ini melibatkan berbagai proses kognitif, termasuk imajinasi, mengambil keputusan, termasuk mengingat dan menyelesaikan masalah. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perubahan perilaku memang didasarkan pada teori belajar atau pengkondisian dan dapat dipakai dalam mengubah perilaku klien. Namun demikian, bukti-bukti menunjukkan bahwa perubahan tersebut juga bergantung pada kemampuan klien untuk memahami banyak hal, memproses informasi secara kognitif, sehingga banyak teori kognitif yang diperlukan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Munculnya teori belajar sosial atau terkenal dengan nama Social Learning Theory dari Bandura pada tahun 1971 menunjukkan bahwa belajar dapat terjadi melalui observasi dan meniru, di samping proses pengkondisian operan dan klasik. Teori ini memberikan kontribusi yang penting pada perkembangan orientasi kognitif dalam terapi. Selanjutnya, ketertarikan para ahli pada aspek kognitif juga bersamaan dengan munculnya pendekatan terapi kognitif seperti Rational Emotive Therapy dari Albert Ellis pada tahun 1962 dan terapi kognitif dari Aaron Beck pada tahun 1976. Kemunculan yang kurang lebih bersamaan, yaitu pada tahun 1970-an hingga 1980-an, kemudian dikenal sebagai masa berkembangnya terapi kognitif perilaku atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, demikian penjelasan mengenai prinsip dasar belajar yang diterapkan untuk mengubah perilaku klien. Lengkapnya akan dibahas di mata kuliah yang berbeda. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Ikuti terus penjelasan saya berikutnya. Terima kasih.